Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah kesempatan sore bahagia ini menjelang berbuka puasa. Kita semua masih diberikan umur panjang, masih diberikan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan bagi orang-orang yang mendapatkan kerukhsahan puasa, kami ingatkan kembali, maka bayarlah nanti kalau setelah selesai ibadah Ramadan. Kemudian sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan selalu. Kita harapkan selalu syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkah sholawat itu tadi, corona minggat dari bumi Pertiwi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang baik ini tentang zakat fitrah. Zakat adalah suatu kewajiban yang harus kita keluarkan. Saya mengibaratkan zakat itu seperti ventilasi sebuah bangunan. Zakat itu seperti pintu di sebuah bangunan, ventilasi di sebuah bangunan. Artinya apa? Ketika sebuah bangunan itu tidak ada pintu dan tidak ada ventilasi, maka belum disebut sebuah bentuk rumah. Karena bentuk rumah itu ada ventilasi, ada pintu yang bisa untuk mengatur sirkulasi udara. Ketika manusia, ketika dia dalam kehidupannya, dia tidak pernah berzakat, apalagi sampai meninggalkan zakat fitrah, maka kehidupannya seperti terhimpit oleh ruang dan waktu. Terhimpit oleh keadaan. Zakat fitrah berfungsi sebagai sirkulasi udara, sebagai pembersih, sebagai pembuang kotoran-kotoran dari tubuh kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang yang menjalankan puasa, kemudian dia belum mengeluarkan zakat fitrah, maka diibaratkan saumu syahri ramadhana mu'allakun bainas sama'i wal ard wala yurfa'u illa bi zakatil fitri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal puasa bulan Ramadan digantungkan. Jadi amal puasa bulan Ramadan itu masih menggantung, mu'allak bainas sama wal ard, antara langit dan bumi masih menggantung. Dan ini bisa diangkatnya kecuali dengan apa? Wala yurfa'u illa bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Kemudian sabda Rasulullah lagi, inna hadhis shadaqati hiya awsakhun nas. Sesungguhnya sodako ini atau zakat ini adalah kotoran-kotoran manusia. Al-hadis riwayat Imam Muslim. Kalau kita sedikit nelaah tentang inna hadis shadaqati hiya awsakhun nas, sesungguhnya sodako itu adalah kotoran-kotoran manusia. Makanya ketika mengeluarkan zakat fitrah, walaupun keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, carilah beras yang bagus. Karena itu, beras itu adalah pembuang kotoranmu. Kalau engkau memakai beras yang jelek, beras yang apalagi untuk dimakan kita, untuk hewan atau untuk apa juga tidak mau, apalagi dimakan kita, bagaikan dia membersihkan kotoran, bukan dengan sabun, tapi dengan comberan. Kalau kita ingin membersihkan tubuh kita dengan baik, makalah carilah beras yang baik. Kalau kita ingin mewangikan tubuh kita, maka carilah berasnya, beras yang wangi, beras yang indah. Tapi itu sekemampuan kita. Karena kaitannya dengan pembersih badan ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tentang zakat itu ada muzaki, ada mustahik. Muzaki itu siapa? Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana niatnya? Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Saya niat zakat fitrah, saya niat mengeluarkan zakat fitrah fardhan lillahi ta'ala. Atau disekaliguskan, dipegang berasnya, kemudian diniatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang selanjutnya ada istilah mustahik. Mustahik itu adalah orang-orang yang menerima zakat. Siapa mereka? Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin
wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wabnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Allahu wa rasuluhu alam. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat atau amil, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Yang disebut mustahik di sini adalah fakir, kemudian miskin, kemudian yang selanjutnya adalah hamba sahaya, kemudian selanjutnya yang keempat adalah gharim, kemudian yang kelima adalah sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, yang tidak menerima gaji tetapnya. Kemudian wabnis sabil, orang ibnu sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau orang yang sedang dalam perantauan. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil. Jadi ada 8 golongan: fakir, miskin, amil, kemudian yang terakhir adalah amil. Amil itu siapa? Amil adalah panitia pengumpulan zakat. Dia ada termasuk juga mustahik zakat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, inilah puasa mendidik kita untuk berbagi kepada orang lain. Apalagi ini kewajiban. Kewajiban ini tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah ketika malam hari raya? Ketika malam hari raya dia tidak mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka dia termasuk mustahik zakat. Kalau dia mampu untuk membayar zakat fitrah, maka wajib dia mengeluarkan zakat tersebut tadi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sesuatu salah persepsi sedikit di dalam masyarakat. Kadang ada masyarakat itu zakat fitrahnya setelah hari raya. Zakat fitrah setelah hari raya, setelah khutbah turun dari mimbar, maka itu disebut sedekah biasa, bukan disebut zakat fitrah. Semoga kita berbagi kepada fakir, kita berbagi kepada orang miskin, kita berbagi antar sesama kita, menjalin silaturahmi antar sesama kita, saling memberi satu dengan yang lain, saling menjaga satu sama lain, saling asih mengasihi satu sama lain. Berkat seperti ini, semoga COVID-19, Corona, segera diangkat oleh Allah, dan kita bisa berlebaran, bersilaturahmi dengan orang-orang tua kita, dengan keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.